Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Memang betul bahwa sumber-sumber terjadinya konflik di dalam rumah tangga atau sumber-sumber masalah yang memicu terjadinya konflik di dalam rumah tangga bukan hanya diakibatkan oleh faktor-faktor yang sifatnya lahiriah, faktor karakter, faktor psikologis, faktor komunikasi, tetapi ternyata realitas juga menunjukkan bahwa keluarga terkadang mengalami masalah itu karena adanya keterlibatan makhluk gaib. Dan yang dimaksud di sini adalah adanya kerjasama antara antara seseorang dengan makhluk gaib di dalam mendatangkan masalah atau gangguan-gangguan di dalam rumah tangga. Ya, dan salah satu di antaranya adalah sihir itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat sihir dalam tinjauan syariat, dalam tinjauan Islam, ternyata Al-Quran menyebutkan kata sihir ini sangat banyak. Ada kurang lebih 62 ayat menyebutkan kata sihir itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sihir ini bukan sesuatu yang khayali, bukan sesuatu yang merupakan ilusinasi, bukan sesuatu yang merupakan khayalan-khayalan manusia, tetapi ia adalah sesuatu yang punya wujud. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, sejak di zamannya Nabi Sulaiman, sihir ini sudah dikenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihar." Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Ya, dan perlu kita ketahui bahwa hakikat sihir ini adalah kerjasama antara tukang sihir dengan setan dari jenis jin untuk melakukan sesuatu, termasuk dalam konteks tema kita malam hari ini, untuk mengganggu satu keluarga di mana setan-setan dari jenis jin ini tidak akan memberikan pelayanan kepada tukang sihir ketika tidak ada akad, tidak ada perjanjian. Dalam hal ini si tukang sihir itu menyiapkan mahar, ya, menyiapkan tebusan, ya. Barulah kemudian setan-setan dari jenis jin itu mau mengabdi atau mau memberikan pelayanan kepada si tukang sihir. Ini sesungguhnya hakikat daripada sihir itu. Kemudian selain Al-Quran menyebutkan adanya wujud sihir ini juga sunnah. Ya. Banyak hadis menyebutkan bahwa sihir ini adalah sesuatu yang pada hakikatnya adalah hakiki, bukan khayali, bukan sesuatu yang merupakan
khayalan-khayalan atau ilusinasi. Di antaranya hadis Sahih Bukhari menyebutkan bahwa satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apakah 7 perkara yang membinasakan itu? Maka Nabi SAW menyebutkan salah satu di antaranya adalah as-sihar. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa secara syar'i dalam tinjauan agama ini wujud sihir itu adalah sesuatu yang diakui keberadaannya. Ya, dan ketika ini kita bawa di dalam alam realitas, maka alangkah banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia itu bukan medis, bukan akibat medis, juga bukan akibat gejala-gejala ada kelainan psikologis, ya, dan penyebab yang lain selain daripada gejala-gejala medis ini, gejala atau gangguan psikologis ini adalah kemungkinan adanya orang itu terindikasi mengalami gangguan jin dalam bentuk sihir. Ya. Jadi kira-kira seperti itu, ya, bahwa ya salah satu sumber terjadinya masalah di dalam rumah tangga adalah keterlibatan makhluk gaib di dalam melakukan gangguan terhadap satu keluarga itu. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, mungkin kita perlu juga mengetahui tentang jenis-jenis sihir yang mengganggu keluarga, karena tadi sudah sempat disentuh juga hakikat sihir itu juga, kemudian apa itu sihir dan sebagainya. Kita ingin tahu, Ustaz, ingin mengenal jenis-jenis sihir yang memang sering mengganggu keluarga, Ustaz, supaya bisa lebih mudah untuk mengatasi ketika kita tahu jenis-jenisnya. Iya. Ya. Jadi jenis-jenis sihir itu sebenarnya cukup banyak, ya, cukup banyak. Tetapi yang ingin kita jelaskan pada malam hari ini adalah jenis-jenis sihir yang secara langsung melakukan gangguan terhadap harmonisasi hubungan keluarga atau ketenangan dan ketentraman hidup berumah tangga. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan sihir tafrik, sihir perceraian, sihir pemisahan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka manusia di zamannya Nabi Sulaiman itu dan juga sekarang ini mempelajari sesuatu yang bisa memisahkan, bisa menceraikan pasangan suami istri. Inilah yang disebut dengan sihir tafrik, sihir perceraian. Jadi bukan hanya karena kelainan psikologis, misalnya karena temperamen, bukan juga mungkin karena gangguan-gangguan komunikasi, ya, tetapi bisa jadi sumber terjadinya masalah di dalam keluarga itu adalah karena ternyata satu atau kedua-duanya ada orang yang mengirim sihir kepadanya. Dan sihir yang bisa menceraikan suami istri, ya, ini yang disebut dengan sihir tafrik, sihir perceraian. Ya, dan biasanya sihir ini baru bisa reda ketika pasangan suami istri sudah pisah, sudah cerai. Nah, ini yang pertama. Nanti kita sebutkan sementara gejala-gejalanya.
Kemudian yang kedua adalah ini kebalikannya, sihrul mahabbah, sihir percintaan. Ya, jadi boleh jadi terjadi pada wanita yang bujangan atau laki-laki yang masih bujang, di mana seorang wanita misalnya tergila-gila, ya, jatuh cinta yang sangat berlebihan kepada seorang laki-laki, padahal itu bukan dari kecantikannya, bukan dari ketampanannya, bukan dari hartanya, tetapi ada sesuatu yang sebenarnya dia tidak dalam alam kesadaran, ya, menyebabkan tidak enak sekali perasaannya, pusing sampai sering sakit kepala kalau tidak ketemu dengan si A misalnya, si fulan. Demikian juga itu bisa masuk kepada keluarga, ya. Dan ini juga ujung-ujungnya bisa terjadi keretakan di dalam rumah tangga. Seorang istri yang disihir misalnya oleh seorang laki-laki, ya, atau seorang suami yang disihir oleh seorang wanita, mungkin mantan teman dekatnya, mantan pacarnya, ya, sehingga orang yang disihir ini, ya, tergila-gila, ya, sehingga bisa mengganggu ketentraman di dalam rumah tangga. Ini sihir yang kedua. Yang ketiga adalah sihir at-takhyil atau sihir hipnotis. Sihir hipnotis ini itu pernah terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Musa pada waktu itu melihat sesuatu bukan hakikatnya, ya. Jadi sihir hipnotis ini adalah sihir yang biasanya mengenai penglihatan, ya, menipu penglihatan kita, melihat sesuatu yang bukan hakikatnya. Pada waktu itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam disihir oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun, dilempar tali, dilempar tongkat, di mana tali dan tongkat itu berubah menjadi ular. Dalam pandangannya Nabi Musa itu dilihat ular, sehingga sempat Nabi Musa pada waktu itu ketakutan. Nah, ini juga bisa terkadang mengganggu keluarga. Ada satu benda yang hakikatnya sebenarnya itu hanya boneka, tetapi kelihatan dia adalah sosok yang menyeramkan. Boneka itu kecil, kemudian ternyata dia dalam pandangannya membesar di dalam rumah itu. Dia lihat misalnya di sudut tertentu dari rumah itu, dia lihat membesar, kemudian tampak sebagai sosok yang menakutkan. Ini salah satu juga bentuk sihir yang bisa mengganggu ketentraman dan keharmonisan di dalam berumah tangga. Kemudian yang keempat adalah sihrul marad, sihir penyakit. Ini bentuknya adalah, ya, penyakit yang terjadi pada tubuh kita, ya, pada tubuh orang yang disihir, tetapi setelah dilakukan diagnosa medis ternyata tidak ditemukan. Di Indonesia ini kan pernah kita digemparkan dengan seorang ibu guru yang ternyata di perutnya itu tumbuh kawat-kawat besi. Nah, ini kan kalau diagnosa secara medis, sesuatu yang sangat mustahil. Ya, setelah dicabut kawat-kawat itu kan tumbuh lagi, bagaimana bisa? Ya, demikianlah. Ya, boleh dikatakan kekuatan, ya, atau pengaruh yang sangat kuat daripada ilmu sihir ini, ya, sihir penyakit. Tiba-tiba ada seorang ibu, ya, yang bengkak perutnya, dilakukan diagnosa medis, ternyata negatif. Tiba-tiba ada seorang suami yang lumpuh, ya, setelah dilakukan diagnosa medis ternyata hasilnya negatif. Nah, ini kemungkinan bisa terjadi itu adalah
karena adanya orang tertentu, apakah karena dengki atau iri atau mungkin marah, ya, sehingga dikirimi sihir yang menyebabkan salah seorang anggota keluarga itu terkena penyakit yang susah sekali, jangankan diobati oleh medis, ya, dideteksi saja, didiagnosa saja sangat susah. Kemudian ini yang kelima, ini juga banyak dialami oleh keluarga yang mungkin sudah menikah bertahun-tahun tetapi belum dikaruniai anak. Ya, namanya sihrul istihadah, ya, sihir pendarahan. Ya. Jadi sihir pendarahan ini salah satu modusnya dari orang yang menyihir itu adalah tidak menginginkan pasangan itu memiliki anak, sehingga mestinya sudah janinnya itu sudah tinggal, lalu kemudian janin itu dipecah, lalu keluarlah darah. Termasuk diantaranya adalah darah haid yang tidak pernah berhenti terus mengalir. Ya. Ini bahaya yang bisa terjadi bagi orang yang terutama ini tentu ibu, ya, tentu wanita yang terkena sihir pendarahan ini. Ya, inilah yang bisa menyebabkan tidak memiliki anak. Ya. Kemudian ada juga sihru ta'tiliz zawaj, sihir yang menghalangi pernikahan. Jadi ada juga beberapa orang yang sudah berkali-kali dilamar, ya, bahkan sudah ditentukan hari hanya, ternyata pernikahannya itu batal. Ya. Mungkin ketika ingin melamar, dilihat pasangannya itu jadi jelek, ya, dilihat pasangannya itu menjadi buruk mukanya. Laki-laki melihat calon istrinya jelek sekali mukanya, atau sebaliknya seperti itu, ya, sehingga hal-hal yang seperti inilah menyebabkan gagalnya pernikahan itu. Ya, ada juga modus-modus tertentu, seorang wanita misalnya sudah merasakan kenikmatan berhubungan dengan jin. Ya, ini bisa terjadi, ya. Bisa terjadi persetubuhan antara manusia dengan jin. Karena jin ini sudah sangat senang dengan wanita itu, sehingga jin inilah, ya, ini bukan sihir. Karena kalau yang kita definisikan sihir ini adalah kerjasama antara tukang sihir. Jadi ada 3 pihak yang terlibat di sini sebenarnya. Si user, si pengguna, orang yang sakit hati, ya, kemudian tukang sihir dan setan jin, ya. Jadi kalau yang baru saja saya jelaskan ini, jin yang jatuh cinta senang kepada seorang wanita itu tidak disebut dengan sihir, ya, karena tidak melibatkan manusia, tidak melibatkan orang lain, ya. Mungkin karena kecintaan kepada wanita itu, sehingga dia disihir, dan itulah yang selalu menggagalkan pernikahannya. Dan yang ketujuh, sihir yang terakhir yang biasanya mengganggu ketentraman keluarga kita adalah sihrul ma'qud an zaujatihi, sihir ikatan dari istrinya. Ya, jadi sihir ini menyebabkan adanya gangguan dalam hubungan intim. Ya, misalnya, ya, padahal sebenarnya kedua-duanya normal, laki-laki normal, suami normal, istri normal. Tetapi ketika ingin melakukan hubungan intim, biasanya wanita itu dia menutup pahanya. Satu, itu ikatan berhubungan, ya. Kemudian bentuk kedua adalah ya, terkadang ketika
sudah berhadapan dengan pasangannya, tiba-tiba gairah hilang. Nah, itu yang jelas ini sihir ikatan, mengikat seorang suami untuk berhubungan dengan istrinya. Nanti ujung-ujungnya juga adalah bagaimana menggagalkan pasangan suami istri itu untuk memiliki keturunan. Ya. Kemudian yang ketiga juga terkadang ya mohon maaf sudah timbanya sudah dibuang ke sumur, tiba-tiba ada halangan, ada semacam daging yang menghalangi sehingga tidak bisa melakukan hubungan intim secara normal. Intinya adalah sihir ini adalah sihir yang mengganggu hubungan seksual antara suami istri, sehingga jarang sekali di antara pasangan ini melakukan kenikmatan di dalam melakukan hubungan intim. Nah, inilah 7 jenis-jenis sihir yang sering mengganggu keharmonisan dan ketentraman hidup berumah tangga. Kita berdoa mudah-mudahan ya, kita semua termasuk pemirsa Umat TV, para keluarga muslim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan sihir ini.